biasanya pasien anak ini. Cuma beberapa kali OSCE yang keluar itu dewasa. Jadi abang nggak perlu lagi meresepkan obat berdasarkan kilogram berat badan. Itu uniknya. Maksudnya pasien anak. Tapi ya itulah, kampus kita ngasihnya dewasa ya, lebih bagus. Oke? Nah, kalau pasien datang dengan keluhan edem, itu ada 3. Tapi ada 4 sebenarnya. Nanti abang buat pengecualiannya 1 ya. Oke, yang pertama namanya sindroma nefrotik. Kompetensi 3. Sindroma nefritik. Kompetensi 3. Oke. Kemudian yang ketiga namanya glomerulonefritis. Ini juga kompetensi 3. Nah, kalau dapat pasien kayak gini, ini jangan sampai salah dia Ustaz. Mudah kali rasanya, ya kan? Dapat triasnya langsung tegak, dapat triasnya langsung tegak. Kalau dia sindroma nefrotik, triasnya apa? Edem, proteinuria, satu lagi hiperkolesterol. Tinggal nyari-nyari ini aja, jangan sampai salah. Kalau dia sindroma nefritik, triasnya apa? Edem, kemudian hematuri, satu lagi hipertensi. Kan dapat semua dari penunjang kan, dari pemeriksaan vital sign. Nah, kalau dia glomerulonefritis, itu dia kata kuncinya adalah gabungan nefrotik disertai dengan nefritik. Oke. Gabungan. Nanti kita bahas. Tergabung dia. Pasti datang dengan edem, ya kan? Proteinuria ada, hematuri juga ada, hipertensinya juga, gabung lah sih. Oke? Nah, tapi ada pengecualian, ini harus kalian ingat. Ketika pasien glomerulonefritis, gabungan dari nefrotik dan nefritik tadi mempunyai riwayat ISPA sebelumnya, atau ada riwayat batuk, ada riwayat nyeri menelan, maka jangan ditegakin lagi glomerulonefritis, jadinya GENAPS. Glomerulonefritis akut post infeksi streptococcus. Ubah diagnosanya secepat mungkin, karena obat nanti ada tambahan. Jangan sampai gara-gara kalian lupa menanyakan ISPA, rusak pasaran. Oke? Yang bisa dapat A nggak dapat A, karena ke bawah itu udah pasti salah. Diagnosa salah, obatnya juga kurang. Paham ya? Jangan lupa ditanyakan. Nah, maka kalau kita mau cari satu-satu, kayaknya dedek kalau kita udah di nefro itu pemeriksaan fisiknya head to toe aja. Kita mau periksa apa di sini coba? Ya kan? Ginjal nggak mungkin, ureter apalagi, fisika nggak mungkin, skrotum, penis, RT kan nggak ada kan? Jadi enaknya nefro ini bonus loh untuk kalian. Periksanya cuma head to toe. Oke? Sebelum abang masuk ke situ, dari 3 ini yang edemnya Anansarka kira-kira yang mana yang paling sering? Nefrotik, nefritik atau glomerulo? Apa? Nefrotik. Jadi itu kalau di rumah sakit itu enak pasiennya. Jadi kalau kita nampak edemnya seluruh tubuh Anansarka, usia muda, apalagi ada gangguan ginjal, itu kita curiganya nefrotik. Beda sama nefritik dan glomerulonefritis. Itu biasanya edemnya bisa kalau nggak di kaki aja, di mata aja. Oke? Tapi nggak jadi patokan. Patokannya tetap di triasnya masing-masing. Kalau abang gitu aja. Karena kalau abang tulisan edem Anansarka, ini edemnya di mata aja. Nanti yang keluar di OSCE nggak kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita cari penunjangnya. Minta darah rutin, aman. Nggak ada masalah nih. Minta uri analisa. Apa yang positif di sini? Minta apa lagi? Semua yang nefro pasti ada gangguan fungsi. Pokoknya keranjang sampah itu jangan pernah kalian lupakan riasnya. DR, urinalisa, fungsi ginjal. Karena udah pasti gangguan fungsi. Ureum meningkat, kreatinin juga meningkat. Kalau mau ngapalnya normal silahkan, abang nggak ngarang. Tapi abang langsung klaim aja. Ya. Kemudian apa minta lagi nih? Hiperkolesterol. Jangan lupa minta profil lipid. Nanti akan keluar hasil kolesterolnya di atas 200. Nah, kalian udah tahu nih dia edem, ya kan? Kalian jangan lupa periksa ini. Jadi misalkan kalian udah tahu ini dia sindroma nefrotik dari proteinuria.
kalian lupa profil lipid kan kurang lagi nilainya. Paham ya? Nah, kalau dia nefritik berarti ya udah keranjang sampahnya apa? Darah rutin, urinalisa. Kalau dia hematuri yang positif apa? Eritrosit kan darah kan? Fungsi ginjalnya juga terganggu. Ureum meningkat, kreatinnya juga meningkat. Kemudian apa kalian periksa? Gak ada cukup. Karena hipertensinya dapat dari mana? Dari vital sign. Berarti kalau di sini kalian periksa penunjang, darah rutin aman. Waktu kalian periksa urinalisa ada 2 yang positif, betul kan? 1 protein, 1 eritrosit. Karena tadi kita sepakat bahwasanya glomerulonefritis itu gabungan dari nefrotik dan nefritik. Sampai sini lanjut ke fungsi ginjal. Nah, biasanya abang stop sampai sini. Untuk memastikan lagi dia genap atau tidak, abang minta asto. Kalau astonya positif, langsung tegain genap. Glomerulonefritis akut post streptococcus. Jadi ada 2 alarm simptom abang nih, jaga-jaga. Ini genap, 1 cuma glomerulonefritis. 1 riwayat ISPA, yang kedua cek asto. Kalau dapat riwayat ISPA positif, asto positif, jangan sesekali tegain glomerulonefritis karena obatnya bertambah. Kita kasih antibiotik nanti kan, karena penyebabnya streptococcus. Paham ya? Ini sering keluar. Ini di anak 21 tuh akid CKD sama ini yang keluar. Ya. Anak 22 kemarin ada batu. Kamu lupa lah, nanti kalian cari tahu lah ya. Karena kalian jago jadi kayak gitu ya kan. Nah, sekarang posisi pasien kita ini semuanya dengan posisi apa? Bengkak alias edem. Coba kita tutup. Karena tata laksananya semua sama ini. Karena dia edem, kalian resepin furosemid tab 40 mg nomor 21 diberikan 3 kali sehari. Yang pertama, untuk edemnya. Pertanyaan kedua, ini kan semua penyakit imun, betul kan? Auto antibody, jadi imunnya nyerang diri sendiri. Ya kasihlah imunosupresan. Oke, kasih prednisone tab 5 mg nomor 21 berikan 3 kali sehari. Obatnya sampai situ aja bang, iya rujuk. Kecuali dia genap. Jika dia genap, berarti tambahkan 1 obat lagi. Apa? Ya udah kan antibiotik, amoxicillin. Nah, jadi nanti di rumah dibacanya catatan ini kan. Jika genap, amoxicillin. Jadi dalam pikiran kalian nanti amoxicillin aja obatnya. Enggak lah, ya. Furosemid, prednisone, amoxicillin. Jangan salah kaprah. Edemnya diobati, imunnya juga diobati. Oke. Nah, yang terakhir, pasien kita dengan kondisi oliguria, di mana BHK-nya sedikit di bawah 400 cc dalam 1 hari. Maka ini diagnosa tinggal 2 ya. Pertama, gagal ginjal akut atau bahasanya akut kidney injury. Kompetensi 3. Gagal ginjal kronik, nama kalimatnya chronic kidney disease. Kompetensi 3. Oke. Ini gampang kali bedanya. Abang udah buat kata kunci, nggak sesusah belajar blok. Kalau di OSCE ini ambil aja yang penting-penting. Pertama, kalau akut kidney injury, onsetnya tiba-tiba. Ini onsetnya besar sama 3 bulan. Yang kedua, akut kidney injury itu HB-nya normal. Chronic kidney disease itu HB-nya turun. Jadi bisa nggak dia datang dengan keluhan lemas? Bisa. Inilah yang terjadi di anak 21. Pasien datang dengan keluhan lemas.
Jadi keluhannya bukan oligurinya keadaannya, fungsi ginjalnya terganggu, tapi dia datang dengan keluhan lemas. Yang ketiga, akut kidney injury itu tidak ada edem. Chronic kidney disease ada edem. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan edem, selain 3 ini, bisa ke CKD. Kalau kalian mau gampang, kayak mana caranya? Biasanya ini usia muda, ini usia tua, kan itu aja, kan simpel cara berpikirnya. Yang keempat, biasanya kalau dia akut itu sesaknya nggak ada, biasanya ini sesak nafas hebat. Sindroma uremia, cuci darah. Kan? Oke, tutuplah. Cari satu-satu. Nah, berarti kalau kita mau cari satu-satu nih ya, berarti pemeriksaan penunjang atau nggak tulis PMVIS. Kenapa? Karena cuma head to toe ya. Cuci tangan, vital sign, head to toe. Carilah darah rutin. Ini pasti not. Ini darah rutinnya apa? Anemi. Keranjang sampah dulu. Ini urinalisa. Pasti nanti proteinuria positif. Kenapa? Kan gagal ginjal, protein nggak bisa lagi disaring, betul nggak? Pasti ada protein di sini. Ini urinalisa. Protein juga positif. 2. Yang ketiga apa? Fungsi kan? Fungsi ginjal jangan lupa, keranjang sampah. Fungsi ginjal. Ureum naik, kreatinin naik. Gak usah lagi dihafal dari rumah. Ini juga fungsi ginjal. Ureum naik, kreatinin naik. Apalagi yang keempat, periksa akda. Ini penunjang paling banyak ya, jangan sampai miss. Akda ini karena dua-duanya sama, nggak perlu lagi kalian belajar pH turun, HCO3 turun, PCO2 turun, nggak perlu lagi kayak gitu. Langsung aja nanti klaim dijumpai asidosis metabolik karena dua-duanya sama, ngapain dipelajari lagi? Tapi kalau rajin abang nggak ngalah. Kalau mau belajar boleh. Yang pertama ingat ujungnya blok itu ya kan. Kemudian elektrolit. Dua-duanya sama, hiperkalemi. Di mana kadar kaliumnya lebih dari 5. Normal kalium itu 3,5 sampai 5 ya. Ini juga kalian periksa elektrolit. Dia hiperkalemi. Bang, kami cuma dapat 5 penunjang ya di USG sekarang ya. Ada satu lagi, tapi ini boleh nggak kalian bilang? USG ginjal. Ini normal. Ini USG ginjalnya mengecil. Oke, udah selesai. Tinggal tata laksana. Oke, perhatikan. Ini akut kidney injury. Tiba-tiba pipisnya sikit, betul kan? Berarti diagnosa lengkapnya apa? Oliguria et causa akut kidney injury. Jadi ada 3 yang udah pakai et causa kan? Retensi urin et causa BPH, kolik renal et causa nefro atau ureterolithiasis, oliguri et causa aki. Karena orang CKD oliguri juga, tapi biasanya datangnya dengan lemas, edem atau sesak. Itu kalian bayangkan, kalian buka stasiun pasien datang dengan lemas, cuma 1 dedenya kan? Pasien datang dengan sesak nafas, cuma 1 nggak dedenya? Cuma 1, cuma ini. Jadi jangan sampai salah. Tinggal klaim nanti bawah. Oke. Nah, sekarang kita ke tata laksana. Tiba-tiba pipisnya kurang, berarti kita kasih aja bujur cairan. Biar pipisnya banyak. Jadi tata laksananya kita berikan RL 1 liter per jam. Jangan lupa pasang kateter. Kenapa coba? Kita kasih buyur air nih. Kita harus tahu dong berapa yang keluar. Karena dari awal dia pipisnya udah sikit. Jadi kalau kalian lupa pasang kateter pada kasus AKI atau CKD itu fatal. Ya, karena kita butuh pantauan urin output per 24 jam. Kemudian biasanya penyebab utama dari gagal ginjal ini apa? Hipertensi. Oke. Jadi kita kasih captopril tab 12,5 mg nomor 21 diberikan 3 kali sehari. Oke, apalah beda obat ini dengan obat yang di sini?
Furosemid perlu pemberian di sini. Kenapa? Karena dia edem, harus ditarik cairannya. Sementara furosemid itu biar kerjanya cepat harus masuk dari infus. Berarti kalian tetap juga pasang infus, tapi nggak boleh yang makro karena dia edem. Jadi kalian wajib bilang saya akan melakukan pemasangan infus set mikro. Kemudian dari infus tadi saya akan injeksikan furosemid 1 ampul per 12 jam. Ini dosis hariannya. Kemudian jangan lupa kasih kaptoprin 3 kali 12,5. Penyakit dalam ini juga penyakit dalam. Penyakit dalam. Oke, selesai uronefro. Kalau tanya dulu. Tanya aja nggak apa-apa. Kalian kelompok 567 345. Berarti besok udah les terakhir tuh kalian. Di 345 kan di awal-awal kan. Jam berapa, Pak? Pagi pasti kalian. Soalnya kami ada cek rumah sakit, Pak. Jam berapa? Sampai jam 12. Udah sama naik dulu lah bang. Iya ya, sampai jam 12 ya kalian ya. Tapi ada yang jam sampai ke Makam Bulan. Oke. Kapan? Kamis Jumat. Ya udahlah. Mana dulu lah bang. Oke. Tapi kalau sore bisa? Bisa. Siang Udahlah, pun Jumat aja lah. Jumat. Ini besok aja, Bang. Besok aja, Bang. Besok aja. Iya, Bang. Dari siang ada juga yang udah bisa kok, Bang. Ada yang dekat. Juga. Coba gini aja ya. Pokoknya abang kan terlalu ratusan orang ini yang abang pikirkan. Maksudnya gini. Kalau seandainya nanti kalian nggak bisa, entah itu ada CE, ada urusan keluarga, urusan sama pasangan, nggak apa-apa. Masuk aja ke kelompok berikutnya. Gak usah lapor-lapor apa. Gak usah bang, apakah boleh gabung ini? Gak usah, masuk aja. Kalau abang ngajarnya di sini, kalau abang ngajarnya di Flowboard, kalian wajib telepon atau chat abang dulu. Tahu nggak kenapa? Sempit. Tiba-tiba kalian pindah 10 orang ke kelompok itu, marah kelompok itu. Cocok? Cocok. Oke? Kalau di sini suka hati kalian lah, pindah 5. Nggak usah lapor-lapor. Tapi kalau abang bilang di Flowboard besok pagi, kenapa ngechat jam 12 malam tuh biasanya kan? Nah, abang bilang Flowboard besok pagi ya abang bilang kan? Berarti besok pagi kalau abang ngechatnya jam 1 malam, abang bilang besok, ya di hari itu jangan kalian kira besoknya lagi ya. Miss, Bang. Miss.